Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim memastikan bahwa data biometrik yaitu sidik jari dan wajah pemegang paspor Republik Indonesia aman dan tidak ada kebocoran database imigrasi pada tahun 2023. Hal ini merespon kabar yang sedang ramai di media sosial mengenai 34 juta data paspor yang diduga bocor dan diperjualbelikan. Tim Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian dan Direktorat Intelijen Keimigrasian Ditjen Imigrasi berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo dan Badan Cyber dan Sandi Negara telah melakukan investigasi terkait rumor kebocoran data paspor Republik Indonesia. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmi Karim menyebut, data biometrik sidik jari dan wajah pemegang paspor Republik Indonesia aman dan tidak ada kebocoran database imigrasi. Pernyataan Dirjen Imigrasi tersebut merespon isu yang beredar di sosial media sebanyak 34 juta data paspor Republik Indonesia diduga bocor dan diperjualbelikan. Ia mengatakan data yang diduga bocor tersebut adalah data teks, di mana struktur datanya bukanlah data yang digunakan oleh Ditjen Imigrasi saat ini. Lebih lanjut, ISO 27001-2022 merupakan standar sistem manajemen keamanan informasi yang menyediakan daftar persyaratan kepatuhan yang dapat disertifikasi oleh organisasi dan profesional. Standar ISO tersebut membantu organisasi dalam membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi. Saat ini data paspor Republik Indonesia disimpan di Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dirjen Imigrasi berkoordinasi dengan Kemenkominfo dan BSSN guna pemeliharaan dan peningkatan keamanan database imigrasi. Dirjen Imigrasi juga mengimbau kepada masyarakat tanah air untuk tidak perlu cemas dan khawatir dalam memberikan data pribadi untuk keperluan pembuatan paspor. Kementerian Perhubungan tengah mengkaji besaran tarif LRT Jabodebek melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Tarif LRT Jabodebek akan dihitung mulai dari Rp5.000 hingga sekitar Rp20.000 untuk jarak terjauhnya. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Rizal Wasal usai uji coba terbatas LRT Jabodebek menjelaskan, tarif LRT Jabodebek akan diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan dan hanya tinggal menunggu disahkan. Untuk saat ini, tarif termurah LRT Jabodebek ditetapkan sebesar Rp5.000 untuk kilometer pertama, kemudian bertambah Rp700 di setiap kilometer selanjutnya. Sementara tarif terjauh dengan rute perjalanan stasiun Harjamukti Cibubur sampai dengan stasiun Jatimulya Bekasi akan dikenakan tarif berkisar antara Rp20.000 hingga Rp25.000. Boleh Pak, dari tarif nanti Pak Menteri juga akan mulai aturan mainnya. Tadi disampaikan teman ada 25.000, itu ada tarif terjauh dari Cibubur sampai Bekasi. Namun kalau teman-teman dari Jakarta ke Bekasi atau Jakarta ke Cibubur itu sekitar 20.000 jatuhnya. Karena hitungan tarifnya adalah 5.000 per kilometer pertama, selanjutnya Rp700 per kilometer berikutnya. Jadi kalau kita total 18.000 atau 17.000 ya sekitar 20.000 antara Bekasi sampai Jakarta atau Cibubur sampai Jakarta Duku Atas. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengatakan soal perkiraan tarif LRT Jabodebek. Menurutnya, tarif LRT Jabodebek akan ditetapkan di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000 untuk rute terjauh. Namun, pemerintah juga masih melakukan perhitungan untuk besaran tarif. LRT Jabodebek dijadwalkan beroperasi secara komersial pada 18 Agustus 2023 mendatang. Moda transportasi massal ini menggunakan teknologi yang lebih tinggi dari MRT Jakarta ataupun LRT Sumsel, yaitu generasi ketiga atau Grade of Automation Level 3 yang memungkinkan kereta dioperasikan tanpa masinis atau driverless. Kalau dengar bocoran ya antara 20.000 sampai 25.000 kira-kira. Tapi kita akan menghitung, tentu hitungan ini itu tidak asal menghitung, buying to pay daripada masyarakat kita pertimbangkan, walaupun dengan keadaan ini pemerintah masih tetap mensubsidi. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Pertanian tengah menyiapkan roadmap bagi daerah-daerah yang terdampak fenomena El Nino dengan membagi ke dalam 3 daerah, yakni daerah merah, hijau, dan juga kuning. Pembagian daerah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi dan memperkuat strategi menghadapi El Nino dan juga krisis pangan. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo mengatakan pihaknya mulai mengidentifikasi dan memetakan lokasi yang diprediksi terdampak kekeringan sebagai salah satu strategi mengantisipasi dampak fenomena El Nino di sekitar pertanian.
Mentan Syahrul mengumpulkan sekitar 1.600 jajarannya dari pusat dan daerah lewat kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Pertanian Nasional tahun 2023 di Jakarta pada Rabu 12 Juli 2023 untuk menyusun dan memperkuat strategi menghadapi El Nino dan krisis pangan. Dalam sambutannya, Mentan menyampaikan bahwa pihaknya nanti akan memetakan peta potensi produksi pangan untuk menentukan strategi yang tepat dalam menghadapi kondisi perubahan iklim dengan membagi ke dalam 3 daerah. Di antaranya daerah merah yang sangat minus secara produksi, daerah hijau yang memiliki air dan kecukupan alam, dan daerah dengan daerah kuning yang dinilai memiliki pasokan air dan kecukupan alam yang pas-pasan sehingga perlu mendapatkan intervensi. Adapun untuk daerah hijau, nantinya Mentan menjelaskan akan melakukan booster untuk memacu produktivitas. Sementara untuk di daerah kuning akan dilakukan intervensi berupa penanaman varietas yang tanah kering, perbaikan irigasi dan embung hingga program taksi Al-Sintan atau alat mesin pertanian. Semua daerah pasti ada daerah hijaunya, masih ada air, masih oke air, masih cukup air, daerah hijau. Ada daerah kuning, pas-pas airnya, daerah kuning mau mana? Pas-pas airnya, apa yang harus dilakukan? Harus ada kreativitas dan terobosan di daerah kuning yang pas-pasan itu. Antara lain, tentu Al-Sintan. Aku punya daerah tapi daerah merah, berapa banyak daerah? Udahlah, daerah merah. Ya, kita tinggal tanggung itu. Salah satu yang daerah merah itu, kasih dia lumbung pangan di situ. Mulai sekarang simpan beras di situ. Begitu cara berpikir saya, Bapak. Ya, jadi daerah hijau pertahankan booster dia sehingga 1.000 hektar itu ada di daerah hijau. Lebih lanjut, Syahrul juga menegaskan pentingnya menjaga komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan akselerasi dan upaya-upaya maksimal untuk pemenuhan pangan nasional seperti pada saat ini. Oleh karena itu, ia berharap melalui Musrenbang Tanas tahun 2023, pemerintah bisa mengatur langkah yang harus dilakukan di seluruh wilayah. Ia juga meminta kepada setiap kota, kabupaten, dan provinsi memiliki peta jalan untuk mempersiapkan pangan dalam kondisi cuaca buruk yang diprediksi memasuki puncak pada Agustus hingga September 2023. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong Politeknik Kesehatan untuk melakukan hilirisasi penelitian atau riset yang dilakukan para dosen maupun mahasiswa melalui kegiatan Edu Health Fair 2023. Hal itu dilakukan dengan menggandeng dunia industri untuk hilirisasi sejumlah produk inovatif agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan kolaborasi bersama lembaga pendidikan dan industri untuk melakukan hilirisasi penelitian atau riset untuk menghasilkan sejumlah produk inovatif agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono Harbuwono pada acara Edu Health Fair 2023 dalam konferensi persnya menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada 16 perjanjian atau MOU dengan industri untuk hilirisasi produk inovasi yang dikembangkan lembaga pendidikan. Kita melakukan kolaborasi antara lembaga pendidikan dan industri sehingga beberapa inovasi yang ada di lembaga industri, di lembaga pendidikan itu bisa diaplikasikan ke teknologi yang bisa dipakai oleh masyarakat secara langsung. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes Ariyanti Anaya mengatakan, acara tersebut digagas sebagai upaya untuk memanfaatkan hasil penelitian di Politeknik Kesehatan Kemenkes atau Poltekkes agar bisa dimanfaatkan dan dihilirisasi dengan baik. Hal itu perlu dilakukan mengingat beberapa produk kesehatan Indonesia masih tergantung impor. Dengan adanya hilirisasi berbagai alat dan produk kesehatan, pihaknya berharap makin banyak produk dalam negeri yang tersedia di pasaran sehingga lebih terjangkau dari sisi harga dan ketersediaan. Acara ini digagas supaya semua hasil penelitian yang banyak di Poltekkes bisa dihilirisasi dan bisa dimanfaatkan sehingga uang negara yang digunakan untuk penelitian bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Dan kita memang masih tergantung dengan impor. Dengan adanya ini kita berharap maka semakin banyak produk dalam negeri. Sementara itu, Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Oos Fatima mengatakan, beberapa alat yang saat ini sudah dihilirisasi yakni salah satunya adalah alat deteksi gula darah tanpa suntik. Produknya itu banyak ya, mulai dari alat-alat kesehatan seperti alat deteksi ya, dilihat kemarin tadi ada misalnya deteksi glukosa gula darah, tapi tidak usah harus disuntik dimasukkan. Kemudian alat-alat deteksi yang lain
kemudian makanan, minuman yang yang untuk kesehatan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan segmen dialog Saburai Jua Permata Biru dari Timur Indonesia. Tetaplah bersama kami.